lucu lagi, punya duit buat ngisi investasi, kehidupan sehari-harinya ngutang. Nah, Terus kan kemarin tuh yang pas rame-rame itu kan ada istilah namanya saham gorengan. Itu kok terdengar lezat? Itu apa sih? ya, jadi saham yang diperjualbelikan itu kan dari berbagai macam perusahaan ya. Ada banyak. Kalau contohnya realnya ada perusahaan bank, BRI, BCA, Mandiri, itu semuanya sahamnya dijual untuk publik. Terus untuk sektor konsumen ada Unilever, ada Mayora, itu juga. Terus di sektor lain ada kayak Astra, terus Jasa Marga dan lain-lain, itu banyak lah. Nah, di antara semua perusahaan itu tadi ada juga banyak perusahaan yang tidak kita kenal gitu, tidak kita kenal tapi bisa kita beli. Nah, balik lagi, kita sebenarnya mindsetnya beli saham itu apa sih? Untung cepet. Untung cepat. Dan kadang-kadang tuh kita melihat ada suatu saham anomali selama beberapa hari, seminggu 2 minggu gitu, dia bisa harganya 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Naiknya nggak Iya, wajar naiknya. gitu ya. Apa nggak bikin ngiler tuh? Katakanlah kita masukin 10 juta aja, 2 minggu kemudian jadi 30 juta. Siapa yang nggak mau gitu kan? Tapi ketika kita nggak beli itu, kita ngelirik-ngelirik gitu kan. Loh, kok ini ada saham yang naik terus gitu. Apa aku beli aja ya? Karena naiknya cepet gitu. Cuan. Sementara ada saham yang kita beli terus nggak naik-naik, kok anteng. Akhirnya kan tergoda tuh. Nah, akhirnya beli. Ketika kita beli, ambrol gitu kan. Ambrol turunnya nggak wajar pula. Tadi naik cepet 2 kali lipat, turunnya jadi turun 70% dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu gitu kan, juga wah, kita langsung stres mungkin ya. Nah, itulah. Apalagi kalau investnya dalam jumlah yang banyak ya, puluhan ratusan juta gitu. Mungkin kalau Iya. cuman ratusan ribu ya masih ya udahlah gitu. Ya, stres juga kalau anak kos. Oh iya, bener juga sih. Jadi memang seharusnya sebelum kita itu dimanapun ya, mau investasi saham, mau investasi reksadana atau yang lain ya, ori segala macem, atau beli rumah sekalipun, beli properti, itu memang kita harus kenal dulu ya sama instrumen investasinya. Dan ternyata memang saham tuh ya ada resikonya gitu. Sebelumnya aku balik lagi ke bahasan yang tadi ya. Ketika kita telisik saham kenapa bisa loncat naik, tiba-tiba bisa turunnya cepet gitu. Kok bisa kayak gitu? Ternyata saham itu digoreng. Ada berbagai faktor kenapa saham itu harganya bisa naik, bisa turun. Salah satunya karena informasi atau isu gitu. Jadi kadang-kadang ada tuh yang buat isu gitu. Perusahaan ini dapat investor nih gitu. Jadi harganya kemungkinan bakal naik gitu. Orang-orang berbondong-bondong tuh beli. Padahal pembentukan harga itu sama kayak di prinsip ekonomi ya. Demand and supply ya. Demand and supply. Kalau permintaan banyak, demand-nya banyak, tapi supply-nya sedikit, akhirnya harganya akan merangsek naik gitu. Akhirnya naik-naik terus karena banyak yang nyari kan. Naik. Nah, padahal naik tadi itu karena digoreng orang. Jadi seakan-akan banyak yang nyari gitu. Ya, harganya naik. Orang-orang juga yang nggak tahu ikut-ikutan gitu. Naik. Habis itu diambrolin, jual gitu. Nah, orang-orang yang nggak beruntung itu waktu beli di atas, tiba-tiba harganya jatuh itu tadi. Dan kenapa bisa harganya cepet naik turun itu karena bisa aja digoreng. Nah, itu bahayanya di situ tuh. Nah, kita sering sebut saham gorengan karena saham itu gampang digoreng. Kenapa gampang Dan digoreng? nggak sehat. Iya. Jadi bukan saham goreng itu bukan karena jual jasa gorengan ya. PT Gorengan Abadi. Berbanding terbalik dengan saham gorengan, ada yang namanya saham blue chip. Blue chip itu saham-saham yang memang kapitalisasinya gede dan sudah terkenal banyak orang karena performanya ya. Kebanyakan blue chip ini susah digoreng, makanya harganya itu lebih cenderung stabil. Jadi misalnya naik pun nggak yang fantastis, turun pun nggak fantastis gitu, karena kapitalisasinya gede, jadi susah lah digoreng gitu. Nah,
Terus, misalnya nih aku tuh udah mulai agak pencerahan sedikit nih ya, aku pengen beli saham, itu step-step yang harus aku lalui itu apa aja gitu? Nah, kalau sekarang tuh gampang banget. Kita tinggal bikin rekening dana investasi aja. Dan sekarang Mmm, udah banyak banget yang broker-broker yang melayani itu. Kalau dulu kan kita biasanya terkendala dana tuh. Waktu mhm. buka awal minimal kan gede gitu kan uangnya. Lah sekarang 100.000 aja ada yang ngelayanin kok. Itu ada yang minimalnya 100.000 ada, sejuta ada, 5 juta ada, 10 juta juga ada. Ya tergantung kita mau investnya melalui sekuritas apa gitu. Ada juga aplikasi-aplikasi gitu kan ya? Nah, sekarang Mhm, itu beli saham tuh tinggal klik-klik aja saham, katakanlah di sini nih kita mau beli saham A gitu. Terus kita kan mhm, tadi udah deposit nih waktu mhm. buka setor sejuta, kita buka. Kita mau beli saham A. Saham A harganya 5.000 per lembar. Oh ya, kalau kita beli saham itu satuannya lot ya. Jadi per 100 lembar. Jadi ketika Jadi kalau mau harganya beli harus 100 iya, satu lot tuh minimal gimana? 100 lembar. Katakanlah kita mau beli saham A tadi 5.000 ya. Berarti minimal kita beli 100, satu lotnya 500.000. Nah, nanti jualnya gimana? Sama aja. Kita langsung pasang harga. Katakanlah kita mau jual di 5.500 nih. Ya udah kita jual aja 5.500. Terus langsung kejual gitu. Ya enggak. Kan balik lagi ke hukum supply and demand ya. Kalau misalnya ada yang mau beli 5.500 dan harganya merangsek naik ke situ ya saham kita kejual ya berarti kita untung gitu. Tapi ketika misalnya kita jual 5.500 ternyata nggak ada yang mau beli dengan harga segitu ya saham kita walaupun kita jual ya nggak kejual-jual gitu. Oke, terus kan ada saham, terus ada reksadana saham. Nah, itu bedanya apa? Itu sebenarnya gini ya, saham itu kan ketika kita membeli saham, kita beli sendiri ya. Kita Hmm. benar-benar investasikan uang di RDI, kita pegang akunnya, terus akhirnya kita beli saham. Nah, itu kita sendiri yang beli, yang jual gitu kita sendiri. Sementara reksadana tadi, di situ ada suatu manajer investasi. Nah, si manajer investasi itu dia kolek dana dari orang-orang, terus uangnya itu untuk dibelikan saham. Nah, nanti ketika dia dapat gain sahamnya naik atau turun gitu, nanti yang untung siapa? Ya yang orang yang beli reksadana itu tadi. Katakanlah saya mau beli reksadana saham, aku tinggal merem aja. Kita nggak usah ngurusin jual, nggak usah ngurusin Mm-mm. beli, itu udah otomatis dilakukan oleh manajer investasi tadi. Jadi intinya gimana nih kalau misalnya untuk pemula-pemula gitu yang memang mau mulai berinvestasi ya di saham itu pesan Kak Kuntet kalau dirangkum tadi apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama ya educate yourself gitu. Jadi kita belajar sendiri dulu apa itu saham, bisa tanya-tanya ke teman, bisa tanya kepada orang yang lebih ahli gitu. Jadi paling nggak kita tahu apa itu saham, keuntungannya dari mana, apa yang bakal jadi resikonya gitu. Paling awal harus itu ya, ngerti ya. Jadi, edukasi diri kita sendiri dulu, jangan tergiur Nah, return yang tinggi, tapi hmm. tidak mau nanggung resiko. Terus sebisa mungkin digunakan uang yang memang nganggur dalam tanda kutip ya, bukan Oh iya, menggunakan oh, uang oh iya itu juga kebutuhan itu. sehari-hari. Itu kayaknya Heeh. harus digarisbawahi deh. Jangan pakai uang yang memang buat kebutuhan hidup gitu ya, tabungan apalagi dana darurat. Aduh, thank you banget ya, hari ini saya dicerahkan banget nih, mudah-mudahan nanti mulai besok aku mau cari-cari tahu deh tentang saham, terus reksadana gitu, harus mulai menyiapkan hari tua soalnya udah mulai berumur. Ya pokoknya pertama edukasi edukasi diri kita gitu tentang instrumen investasi apa yang mau yang mau dijalankan, lalu kenali profil resiko kita juga kalau sekiranya kita nih nggak kuat mental untuk ngadepin fluktuasi harga saham yang bisa naik, bisa turun dalam hitungan menit, ya mungkin cari investasi yang lebih lebih stabil, bisa dengan, reksadana atau yang lainnya atau, beli apa namanya, properti kalau memang cocoknya beli properti ya gitu loh. Saya sih lebih rasa nyaman beli properti, ya beli properti pun nggak ada masalah ya Kak Kuntet ya, atau Benar. beli emas juga nggak masalah gitu. Banyak kok, bentuknya dan tidak perlu merasa terintimidasi karena teman-temannya pada beli saham nggak beli saham, teman-temannya punya reksadana nggak punya reksadana. Karena ya keuangan kita, tanggung jawab kita, dan itu pilihannya juga di tangan kita. Siapa tahu malah jadi juragan properti kan? Iya, siapa tahu jadi juragan properti, kan kita nggak tahu nasib orang ya.
Ya, sepertinya cukup ya podcast kita, video podcast. Ini apa sih namanya kalau kayak ginian tuh? Video podcast. Ini lagi corona nyemprot-nyemprot gini. Waduh, harus pakai masker nih besok. Masker ya, besok kita pakai masker. Nah, sepertinya udah cukup video podcast kita hari ini. Sudah mulai tercerahkan nih tentang finansial, tentang apa investasi ya, instrumen investasi, tentang apa itu saham, resikonya. Terima kasih loh Kak Kuntet. Terima kasih sudah belajar duluan. Terima kasih loh udah Maafkan belajar ya duluan. kalau ada yang kurang jelas. Namanya juga pemula. Netizen, jika ada kesalahan kami memang Kak Kuntet ini bukan pakarnya ya. Jadi kalau mau dikoreksi boleh ya Kak Kuntet ya. Sangat boleh, koreksi di komen aja. Iya, koreksi di komen. Dan seperti biasa untuk sobat cover yang punya tema atau topik yang ingin kita bahas, kita obrolin sih sebenarnya ya. Kita obrolin berdua nih atau nanti kita kita bisa ngundang siapa untuk join. Silahkan juga tulis di komen. Kalau misalnya ini kita bisa bahas ya Kak Kuntet ya. Kita akan coba bahas selama otak kita nyampe. Jadi sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Saya Devi. Saya Kuntet. Bye. Pengen punya mobil mewah lengkap dengan AC tape dan sopir pribadi. Kemana-mana gue tinggal minta antar deh, duduk santai sambil denger musik sama temen-temen gue. Gak kepanasan lagi. Pengen punya uang banyak yang depositonya bisa buat 7 turunan. Jadi kan gue gak perlu pusing-pusing lagi mikirin nasib